Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya ingin tanya nih, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Marilah kita membaca doa sebelum kita memasuki pembelajaran. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazainir rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik, tujuan kita belajar pembelajaran pada kali ini, kita akan membahas tentang bahaya sombong. Nah, tujuan kita belajar bahaya sombong ini adalah yang pertama, kita akan memahami apa itu arti sombong. Yang kedua, mengetahui sebab-sebab seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, mengetahui akibat orang yang sombong. Dan yang terakhir adalah mengetahui cara menghindari sifat sombong itu sendiri. Pengertian sombong. Sombong itu dapat diartikan dengan orang yang memiliki rasa berlebih-lebihan, yaitu dia merasa pintar, merasa cantik, merasa ganteng, merasa paling benar. Itu adalah termasuk sifat sombong. Jadi yang kita pahami tentang sombong ini adalah sombong itu selalu merasa yang paling benar, paling bagus dari semua hal, gitu. Yang paling banyak dari semua hal. Itu arti sombong. Makanya kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, harus menghindari sifat sombong supaya kita tidak termasuk orang-orang yang berbuat sombong. Karena sombong itu adalah orang-orang yang tidak baik. Karena hakikatnya kesombongan itu hanyalah dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Karena hakikatnya kita ini manusia itu hanyalah titipan semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan kembali kepadanya nanti. Penyebab orang menjadi sombong, penyebabnya banyak ya. Salah satunya adalah satu, ilmu pengetahuan. Orang bisa sombong disebabkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, amal ibadah. Seseorang bisa sombong karena amal ibadah, disebabkan amal ibadah. Yang ketiga, nasab keturunan ya. Yang keempat, kecantikan atau keindahan. Dan yang terakhir, harta yang banyak ya. Melangkah yang pertama, kenapa orang bisa menjadi sombong disebabkan dengan ilmu pengetahuan? Karena ilmu itu adalah hal yang sangat bagus ya. Kita mengetahui satu hal itu adalah hal yang luar biasa. Tetapi jika kita mengetahui suatu hal dan kita tidak mau mengajarkan kepada orang lain, itu masuk sombong ya. Jadi kalau orang sudah banyak ilmunya nih, sudah berpengalaman dalam mengajar, sudah merasa mendapat banyak ilmu pengetahuan, itu kalau dia tidak mengajarkannya kepada orang lain yang belum tahu, itu dia sombong ya. Dia tidak mengamalkan dalam kehidupannya, dia hanya menyerap ilmu pengetahuan tanpa ia salurkan. Itu dia termasuk orang-orang yang sombong. Makanya hati-hati, kalau kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan yang banyak, waspadalah dengan rasa sombong. Yang kedua, penyebab orang jadi sombong yaitu amal ibadah. Amal ibadah yang telah kita laksanakan, entah itu sholat, zakat, puasa, pergi haji jika mampu ya. Jangan mentang-mentang kita sudah banyak sholatnya, sudah rajin ibadahnya, sudah banyak zakatnya, sudah banyak sedekahnya, sudah istiqomah puasanya, kita menjadi sombong. Kita ingin beribadah hanya ingin pamer, hanya ingin dilihat orang lain ya. Itu kalau menurut kami, itu ibadahnya tidak akan diterima, amal ibadahnya akan hangus jika ia hanya berniat dalam dirinya hanya untuk memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Itu bisa disebut juga riya. Nah, riya juga hampir sama dengan sombong gitu ya. Dia sudah merasa amal ibadahnya paling banyak gitu. Yang ketiga adalah nasab keturunan ya. Banyak orang-orang di sana
yang dia dilahirkan dengan keturunan orang-orang yang luar biasa. Contohnya, seseorang yang dilahirkan dengan seorang ayah dan ibu yang dahulunya pemimpin negara. Seorang yang dilahirkan yang memiliki keturunan para guru, para kiai, para ulama, para habib mungkin. Itu kalau kita sudah memiliki keturunan yang bagus-bagus, jangan sombong ya. Karena emang hal-hal yang berlebihan itu membuat hati kita menjadi sombong. Kita merasa, wah saya keturunan habib nih, saya nggak perlu sholat lagi, kan saya udah punya keturunan nabi. Jangan sampai kayak gitu. Sholat tetap sholat. Misalnya kita keturunan bangsawan, wah saya keturunan raja nih, tolong patuhi saya. Siapa Anda? Anda tidak patah sombong, hanya Allah yang mata sombong. Kita hanya manusia. Semua yang kita miliki hanyalah titipan. Ya. Yang keempat, kecantikan atau keindahan suatu makhluk. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Perempuan diciptakan cantik, laki-laki diciptakan ganteng. Jadi kecantikan dan keindahan ini sangatlah rawan atau sangat beresiko untuk membuat orang menjadi sombong. Ya, beresiko sekali. Dia merasa ganteng, merasa cantik, ya. Dia jadi merasa paling indah, paling bagus tubuhnya, sehingga dia menghina makhluk yang lain gitu. Udah dia sombong, dia merendahkan makhluk lain juga. Jadi 2 kali lipat tuh dosanya. Ya. Jadi kecantikan ini atau keindahan ini itu sangat bahaya sekali. Yang terakhir adalah harta kekayaan. Nah ini nih poin yang paling rawan, yang paling berbahaya, yang paling beresiko membuat orang menjadi sombong. Mengapa demikian? Karena dengan harta itu membuat manusia menjadi lupa. Manusia nih jika telah diberikan harta yang banyak, yang berlimpah, dia lupa bersyukur, bahkan dia sombong. Ya, sombongnya gimana? Ya sombongnya dia udah dapat harta yang banyak nih, harta kekayaan yang begitu banyak, dia tidak mau mensedekahkan harta itu kepada orang yang membutuhkan. Padahal orang yang membutuhkan itu punya hak terhadap harta Anda. Baik, pembelajaran selanjutnya yang kita akan bahas adalah tentang akibat buruk dari sifat sombong. Yang pertama adalah terhalang dari memperhatikan dan mengambil pelajaran terhadap sesuatu. Kalau orang sudah sombong nih, dia bakal terhalang tuh untuk mengambil pelajaran dari suatu hal. Ya, misalnya nih, ada sebuah kejadian itu membuat orang lain belajar dari kejadian tersebut. Tapi kalau orang sombong nggak bakal bisa, karena dia sudah merasa paling benar gitu. Dia yang paling tepat gitu. Dia tidak merasa bersalah. Karena dia paling berlebihan gitu, dia merasa paling atas gitu, dia sudah menempati kedudukan ilahi. Itu kalau orang merasa sombong nggak bakal bisa dinasihati. Dia dinasihati pun nggak bakal bisa, karena hatinya sudah tertutup dengan rasa berlebihan, merasa dia tuh orang paling benar, dia tuh setara dengan Tuhan. Ya, jadi orang yang sombong itu akibatnya bisa menjadi membuat hati mereka tuh tertutup akan nasihat dan pelajaran. Lantas kita sebagai orang Islam bagaimanakah cara menghindarinya? Yang pertama, jika Anda melihat orang yang masih berumur anak-anak atau masih kecil, jika Anda sudah dewasa gitu ya, Anda sudah SMP atau Anda sudah kuliah gitu, atau Anda masih SD, jika Anda masih SD Anda melihat anak kecil yang masih berumur 3 tahun atau setahun, ya, janganlah Anda merasa paling benar dari anak kecil tersebut, karena bisa jadi dosa Anda lebih banyak daripada anak itu. Dia anak yang baru lahir, yang masih suci, dan Anda sudah terlahir duluan, otomatis Anda pasti dosanya lebih banyak. Cara yang kedua adalah jika Anda bertemu orang yang lebih tua, ya, jangan merasa Anda paling benar. Kalau Anda melihat orang yang lebih tua, perhatikan pengalamannya. Ya, karena orang yang berilmu itu berbeda dengan orang yang berpengalaman. Orang berpengalaman itu lebih baik daripada orang yang berilmu. Dan yang ketiga adalah jika Anda bertemu dengan orang alim, ya, misalnya Anda bertemu dengan seorang guru, seorang habib, ya, meskipun habib itu atau seorang guru itu ada kesalahan sedikit, Anda jangan merasa, wah guru ini kok salah gitu.
Jangan, ya, karena guru tersebut lebih alim daripada Anda. Guru tersebut lebih banyak pengetahuan daripada Anda. Jadi Anda kalau bertemu orang alim, Anda juga harus tetap rendah hati. Yang keempat adalah, jika Anda melihat orang bodoh, ya, jangan Anda hina. Karena bisa jadi orang bodoh tersebut tidak termasuk dosa jika dia melakukan kesalahan karena dia bodoh. Misalnya dia berbuat kesalahan nih, dia tidak akan dapat dosa karena dia bodoh gitu. Sedangkan Anda sudah berbuat dosa tapi Anda sadar bahwasannya itu dosa. Anda sadar bahwasannya yang Anda lakukan itu salah tapi Anda masih melakukan. Kelima adalah, jika Anda melihat orang jahat, jangan langsung jangan langsung Anda berpikir atau menyimpulkan bahwasannya orang itu tidak baik, bahwasannya orang itu jahat, terus Anda merasa paling benar gitu. Enggak. Jika Anda melihat orang jahat nih, berpikir bahwasannya mungkin orang ini suatu saat akan menyadari kesalahannya dan bertaubat. Karena sebaik-baik orang itu yang melakukan kesalahan dan bertaubat. Bertaubat itu artinya mengetahui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya. Gitu kalau Anda melihat orang jahat. Dan yang terakhir adalah, jika Anda bertemu dengan orang kafir atau orang yang non-muslim, Anda jangan berpikir paling benar agamanya. Iya betul, apa yang Anda katakan betul, agama kita orang Islam itu lebih benar daripada agama yang lain. Betul, karena kita yang ngomong. Tapi kalau mereka yang ngomong agama Kristen lebih baik daripada agama yang lain, itu kan mereka yang ngomong, nggak apa-apa. Itu namanya toleransi. Jadi kalau kita melihat orang kafir, doakanlah kepada mereka, semoga mereka mendapatkan petunjuk dan hidayah. Baik, sekian sudah materi yang kita bahas. Terima kasih telah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Beribu-ribu terima kasih kepada yang membantu membuat video ini, dan terkhusus kepada dosen pengampu kita, dosen pelajaran teknologi pembelajaran, yaitu Ibunda Dr. Khadijah Makarim MSI. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.